Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilah Nila Istiqomah dari kelas 4 CPAI dengan NPM 221063111098. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi, yang mana tugasnya adalah menjelaskan hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Nah, di sini ada penjelasan tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan dipengaruhi oleh bagaimana sejarah memandang peran gender, di mana kebanyakan masyarakat sekitar itu lebih mendukung pria gitu dalam hal kepemimpinan dibanding uh, perempuan gitu. Tapi meskipun sulit, ada juga beberapa kasus perempuan yang berhasil memimpin sebuah pemerintahan itu dengan baik meski menghadapi hambatan tersebut. Dengan begitu berarti menunjukkan bahwa kita itu harus mengakui potensi kepemimpinan perempuan dan bekerja untuk mengatasi rintangan yang membuat sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kekuasaan. Di sini ada hadis dan terjemah tentang kepemimpinan perempuan. Hadis itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Utsman ibnu Al-Haisam, haddasana Aufun an Hasan an Abi Bakrah qala. Laqad nafa'anillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'dama kitu an al-haqqa bi ashabil jamal fa'aqatila ma'ahum qala lamma balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisrah qala lan yuflihu qaumun walau amrohum amro'atan, yang mana artinya itu telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu Perang Jamal. Tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Lalu dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri dari Raja Kisra. Nah, beliau bersabda bahwa suatu kaum itu tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari 603 dan 978. Nah, di sini ada rantai sanad hadis, yaitu hadis pemimpinan perempuan sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada Nafi bin Harith As-Saqafi. Lalu Nafi bin Harith As-Saqafi menyampaikan hadis ini kepada Hasan bin Abi Hasan Yasar. Lalu Hasan bin Abi Hasan Yasar menyampaikan hadis ini kepada Auf bin Jamilah Al-Arabi. Lalu Utsman Auf bin Jamilah Al-Arabi menyampaikan hadis ini kepada Utsman bin Umar Al-Haitsam. Sehingga Imam Bukhari menyampaikan hadis kepemimpinan perempuan tersebut dari Utsman bin Umar Al-Haitsam. Nah, di sini ada penjelasan atau syarah dari hadis tersebut tentang kepemimpinan perempuan. Nah, sini hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar berita dari salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buaran binti Sarawi bin Kisra. Buaran ini diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-laki itu terbunuh saat perang saudara gitu. Nah, perang saudaranya ini tuh tentang memperebutkan kekuasaan. Nah, sedangkan keluarga dari kerajaan
Persia ini nggak rela gitu, nggak terima, nggak mau gitu jika kekuasaan di kerajaannya dia lepas dari keturunan raja-raja sebelumnya. Sehingga diangkatlah Ratu Buaran ini menjadi ratu di Persia. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sedangkan alasan periwayatan Abu Bakr terhadap hadis ini adalah peristiwa Perang Jamal, di mana Aisyah, Tolha, dan Zubair pergi ke Basrah untuk mengajak orang-orang sekitar guna menuntut kematian Utsman bin Affan kepada pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Agar agar kedatangan Aisyah, Tolha, dan Zubair ini tuh untuk melaksanakan hukum kisos gitu terhadap pembunuh Utsman. Nah, Abu Bakar pun menolak terhadap untuk bergabung dengan gerakan pasukan Jamal. Pasukan Jamal itu yaitu pasukan unta ya, yang bertendensi dengan hadis yang ia dengar dari Rasulullah tersebut. Nah, di situ hadis yang sebelumnya itu hadis dari Bukhari. Selanjutnya ada pendapat para ulama mengenai eh, kepemimpinan perempuan. Nah, di sini ada pendapat dari ulama klasik dan pendapat dari ulama kontemporer. Nah, dari pendapat ulama klasik, di sini ada dari pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan eh, Abu Hanifah. Nah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ini berpendapat bahwa wanita itu sebaiknya tidak memegang peran sebagai pemimpin gitu, maupun menjadi pemimpin di skala yang lebih besar, skala lebih kecil gitu. Nah, mereka juga berargumen bahwa menjadi pemimpin itu eh, pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang sama gitu. Yang membedakan hanyalah seberapa luas wilayah kekuasaannya. Namun Rasulullah SAW sendiri itu telah secara tegas melarang wanita untuk mengambil peran sebagai pemimpin. Nah, sedangkan dari Abu Hanifah meyakini bahwa wanita itu memiliki kemampuan untuk menjadi hakim, yang berarti mereka dapat memutuskan perkara hukum dalam beberapa konteks. Namun dalam beberapa kasus pidana, Abu Hanifah ini berpendapat bahwa wanita itu sebaiknya tidak diizinkan menjadi hakim. Jadi kalimat tersebut bisa dimaknai sebagai pembatasan terhadap peran wanita dalam pengambilan keputusan terkait dengan hukuman pidana. Jadi meskipun wanita diizinkan menjadi hakim dalam konteks hukum lain seperti perkara perdata, namun Abu Hanifah meletakkan batasan terhadap keterlibatan wanita dalam kasus-kasus pidana. Nah, ini ada pendapat dari ulama kontemporer. Ada dua, yaitu dari Al-Ghazali dan dari Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Nah, yang pertama pendapat ulama kontemporer dari Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa perempuan itu sebaiknya tidak menjadi pemimpin negara atau hakim dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah sebelumnya ya. Mereka yang setuju dengan pendapat ini tuh berargumen bahwa perempuan itu cenderung lemah secara psikis dalam mengambil keputusan, dan mereka juga memiliki keterbatasan dalam beraktivitas di ranah pemerintahan. Karena kan mengingat peran alami seorang wanita itu kan menjadi ibu ya. Nah, jadi dalam Al-Ghazali ini melarang gitu. Yang kedua ini dari Dr. Muhammad Sayyid Tantowi. Yaitu beliau ini seorang Syekh Al-Azhar dan mufti besar Mesir. Dr. Muhammad Said Tantowi ini menyatakan bahwa menurut pandangan syariah, kepemimpinan wanita dalam segala posisi jabatan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Berarti menurut beliau
seorang wanita itu dapat menjabat sebagai kepala negara atau wilayah al-uzma atau dalam posisi jabatan apapun di bawahnya tanpa melanggar hukum Islam. Nah, jadi dari pendapat ulama klasik dari Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, kemudian pendapat ulama kontemporer dari Al-Ghazali dan Muhammad Said, mereka itu berpendapat ada yang berpendapat bahwa pemimpin seorang wanita menjadi pemimpin itu diperbolehkan dan ada juga yang tidak dianjurkan gitu. Nah, selanjutnya ini ada nilai yang dapat dipetik dari hadis tentang kepemimpinan perempuan. Jadi hadis tentang kepemimpinan perempuan ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin itu harus dipilih berdasarkan kemampuan dan kualifikasi. Jadi bukan hanya karena jenis gendernya saja gitu. Artinya bukan jadi artinya itu menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar dia pria gitu atau dia wanita gitu, tapi lebih kepada apakah seorang ini tuh mampu dan berkualifikasi untuk memimpin dengan baik. Nah, selain itu, kekuasaan seorang pemimpin itu seharusnya didasarkan pada kebijaksanaan, keadilan, dan integritas, bukan hanya karena dia itu seorang laki-laki atau perempuan. Nah, ini berarti bahwa sebuah kepemimpinan yang baik itu harus didasarkan pada moralitas dan etika, bukan hanya karena dia ini seorang laki-laki atau perempuan. Hadis ini juga uh, mengingatkan kita untuk mengingatkan kita bahwa penting untuk menghindari konflik yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Terakhir, hadis ini menegaskan bahwa keberuntungan atau keberhasilan suatu komunitas ini tidak hanya tergantung pada siapa yang memimpin gitu, tapi juga pada seberapa bijaksana dan adil dalam kepemimpinan tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan dari hadis tentang kepemimpinan perempuan. Jadi kesimpulannya ini dalam hal kepemimpinan yang paling penting adalah kemampuan dan kualifikasi seseorang. Jadi menjadi seorang pemimpin itu bukan dari gendernya gitu, dia laki-laki atau perempuan, hmm, tapi lebih kepada kemampuan dan kualifikasi. Meskipun ada pandangan yang menolak pemimpin perempuan berdasarkan hadis tersebut gitu yang telah disampaikan tersebut, bukan berarti perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin karena setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda. Jadi pemimpin yang harus dipilih itu yang berdasarkan pada kemampuan, keadilan, dan integritasnya. Karena dalam Kabupaten Karawang ini kan bupatinya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu eh, Ibu Selika. Nah, berarti eh, dalam kepemimpinan beliau itu bisa gitu memimpin daerah Karawang dengan baik gitu. Jadi pemimpin yang baik itu bukan dari gendernya dia laki-laki atau perempuan, tapi kepada kualifikasi dan kemampuan dari seorang individu tersebut. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang hadis kepemimpinan perempuan berdasarkan perspektif hadis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.